Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Kali ini kita masih berada di Rumah Asuransi Indonesia dan kita kedatangan tamu istimewa pagi ini. Beliau adalah Bapak Erwin Nukman. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih sudah diundang di Berani Ibu. Iya, saya juga terima kasih banyak dan teman-teman yang ada di sana juga pasti sangat senang. Hai gitu ya. Pak Erwin sekarang di masa pandemi, tapi bukan berarti kita nggak bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman ya. Tetap harus berjalan gitu ya. Nah, pagi ini kita akan bicara mengenai asuransi syariah. Lebih fokus kepada asuransi syariah. Ya, kita kembali lagi ke perbincangan kita, masih tetap dengan asuransi syariah. Kali ini saya ingin mengorek lebih jauh mengenai kan agent kita tuh banyak agent konvensional sekarang ya Pak. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa menjadi agent asuransi syariah karena udah kebagi kan antara konven sama syariah. Nah, gimana mereka bisa mendapatkan itu dan apakah memang punya kesempatan untuk bisa jadi agen asuransi syariah tuh Pak? Baik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memang siapapun sebenarnya bisa menjadi agen, baik itu menjadi agen konvensional, baik itu di asuransi umum konvensional, di asuransi umum syariah, di asuransi jiwa konvensional, maupun di asuransi jiwa syariah. Jadi artinya sebenarnya satu orang itu bisa menjadi agen di 4 Ibu. Jadi satu 4. Tadi Pak, asuransi. Tapi satu aja udah susah Ibu ya. Iya, susah dong harus Pak, karena kan mereka punya license itu kan harus punya kemampuan. Betul, ya. Kalau enggak nanti ke kliennya bermasalah gitu. Betul. Kan. Tapi artinya secara konsep dan secara peraturan perundangan satu orang itu bisa menjadi agen di 4 perusahaan sebenarnya. Jadi ini perlu kita luruskan juga. Cuma memang masing-masing ini perlu mendapatkan lisensi dari masing-masing asosiasi. Kalau tadi asuransi umum konvensional, mereka harus mengambil lisensinya di AUI. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kalau asuransi umum syariah, mereka harus mengambil di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita dulu Pak. Kalau umum tetap Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kalau yang asuransi umum syariah, jadi asuransi kalau yang syariah itu kebetulan masih digabung di ASI. Jadi dua-duanya lisensi sama. Iya. Berarti maksudnya gini, kalau udah punya AASI, mereka nggak usah ngambil yang di umum lagi. Jadi dia boleh jualan jiwa, boleh jualan. Oh bukan, beda Bu, beda. Jadi ada 4 lisensi tetap. Jadi kalau katakan satu orang, saya sebut aja ada si Fulan ya. Saya lah misalnya, Bu Yani, saya mau jadi agent lah gitu ya. Bu Yani misalnya Bu Yani mau jadi agent. Ketika mau jadi agen asuransi umum, maka ngambil lisensi asuransi umum di AAUI. Di AAUI. Iya. Oke. Ini teman-teman biar dengar ya, biar jelas gitu. Yang kedua, ketika Bu Yani juga mau jadi agen di asuransi umum syariah, Ibu datang ke ASI untuk mengambil lisensi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia untuk mengambil lisensi asuransi umum syariah. Oke. Ketika Ibu mau menjadi agen di asuransi jiwa konvensional, Ibu datang ke AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Betul. Nah, ketika Ibu mau menjadi agen asuransi jiwa syariah, Ibu datang lagi ke ASI dengan lisensi yang berbeda, yaitu lisensinya itu adalah agen asuransi jiwa syariah. Berarti AAS itu ngeluarin 2 lisensi. Betul, ya, Ibu. syariah umum, asuransi kerugian umum, dan syariah untuk asuransi jiwa. Betul Ibu. Nah, biar kalau teman-teman jelas gitu betul. Pak. Tapi memang untuk sementara ini dan kita tanda petik kita outsource ke entitas anak kita yang kita sebut sebagai PT LSP Perasuransian Syariah. Karena kita kedepannya sesuai dengan lembaga sertifikasi itu betul ya, Ibu. Pak? Nanti kedepannya di kita itu nanti karena semua agen itu harus tersertifikasi oleh LSP dan kita sudah siapkan. Jadi dari sekarang kita sudah limpahkan untuk sertifikasinya itu ke LSP itu Bu. Walaupun sebenarnya lisensi dari ASI seperti itu sih Bu. Oke.
Nah, kalau tadi kembali Bu, kalau seandainya seorang agen dia sudah di perusahaan asuransi, sebut aja jiwa Bu ya, Yes, di asuransi jiwa X, lalu dia menjadi agen asuransi jiwa syariah. Nah, saya nih sudah jadi agen asuransi di perusahaan X. Ya. Jiwa ya Pak? Ya. Jiwa. Oke. Nah, Konven ya Pak? konven. Kalau Ibu Bu Yani mau menjadi agen asuransi jiwa syariah, nah ini kembali lagi apakah perusahaan tersebut punya izin syariah? Nah, kalau tidak punya, berarti kan dia harus atau ibu harus ke perusahaan asuransi jiwa syariah yang punya lisensi untuk produk syariah Bu. Oh, jadi boleh dong sama-sama jiwa nih. Ya. Saya misalnya di X, kemudian saya konven di situ dan Ya. dia nggak punya syariah. Ya. Terus saya pingin syariah di perusahaan Y karena Y Y-nya cuma syariah. dari situ. Ya, Y syariah. Oke. Itu boleh sepanjang perusahaan pertama tadi memperkenankan. Oh, jadi harus ada izin. Iya Ibu, sama Ibu, sama izin Ibu ya? mau mendapatkan yang kedua izin pertama dulu Bu. Aduh. jadi itu nggak boleh, itu nggak boleh. itu nggak boleh sembarangan nih Bu. Nggak Jadi boleh, jadi nggak harus ada boleh. izin Iya, dulu gitu. iya, Jadi iya, tapi itu nggak memang boleh. tertuang di POJK. Jadi sepanjang perusahaan itu mengizinkan itu sebenarnya no issue Bu. Jadi Iya. sebenarnya tidak ada halangan seseorang itu, dan itu kembalikan lagi di perjanjian kontraknya. Sebenarnya kalau tidak ada kaitannya kan antara asuransi konvensional dengan asuransi jiwa itu kan sebenarnya asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah kan sebenarnya kan berbeda pasar, berbeda Betul. produk. Betul. Itu kalau kembali perusahaan masing-masing itu memperkenankan, monggo. Atau apalagi katakanlah di asuransi jiwa dengan asuransi umum kan jelas berbeda Bu. Iya, Jadi iya. sebenarnya bisa saja sih. Boleh. Jadi artinya sebenarnya satu orang itu bisa menjadi agen di 4 perusahaan Tapi berbeda. kalau misalnya pemberlakuannya umum nih Pak ya, umum konven nggak ada juga nih di perusahaan X gitu. Terus saya hamilnya di Y gitu kan. Nah itu juga harus izin juga sama tadi dengan jiwa. Iya, Bu. Oh izin. Iya. Jadi kita harus izin. Izin itu dalam pengertian Dalam bahwa pengertian di gimana pengertian sih, Pak? kontraknya masing-masing dan menyatakan bahwa tidak ada keharusan yang bersangkutan itu dilarang untuk bekerja menjadi agen sepanjang tidak sejenis, itu sebenarnya bisa saja Bu. Nah, dan ini juga ada kejadian di kita, contoh misalnya ada perusahaan, ada agen, ada seseorang atas nama satu yang dia agen di PT X konvensional lah kita sebut Bu ya. Iya. Tapi dia ingin menjadi agen juga asuransi syariah. Ini kita bisa sebut ke yang case ini jiwa. Iya. Di kita tetap bisa masuk karena dia pertama berbeda lini usaha dan memang ini pure dia tidak punya unit syariah gitu. Nah, dan sepanjang tidak ada konsen dari perusahaan sebelumnya, maka boleh aja gitu. Dan biasanya kan kalau di agensi ini kan ada PIC perusahaan Bu. Nah, Iya. itu PIC perusahaan bisa saja menyatakan bahwa ini diperkenankan gitu, bisa aja sih Bu. Seperti itu sih. Nah, tapi kalau misalnya dia berada di agensi modelnya itu agak kesulitan kayaknya ya Pak. Kalau agensi barangkali itu tergantung dari perusahaan agensinya Ibu ya, Iya, bagaimana perjanjian dengan induk perusahaannya Betul. gitu. Tapi barangkali justru sekarang nih yang menarik Bu ya, ini ada satu atau sudah cukup Iya. banyak lah Iya. agensi-agensi itu yang benar dedicated untuk syariah Bu. Justru ke Ya, syariah. betul. Itu karena kacamata mereka ini lebih universal. Mau jual ke muslim, mau jual ke non muslim, Boleh. tidak ada halangan Iya, gitu loh. nggak Tapi ada ketika masalah. mereka katakanlah segmented di asuransi konvensional, ketika masuk yang muslim yang katakanlah benar-benar ingin menjalankan Syariah. keyakinannya dengan Iya. sebaik-baiknya, itu terhalang Bu. Itu sih yang dari beberapa kali Iya. diskusi ataupun ketika saya juga dimintakan sharing seperti itu sih keadaannya. Bu. Oh, oke. Oke, jelas ya teman-teman bahwa sebenarnya seorang agent itu bisa punya 4 license ya, masing-masing agent bisa melakukan itu. Tetapi sekali lagi tadi ada note-nya ya, Betul, bahwa ketika jiwa ataupun umum yang mau ngambil dari konven kemudian ke syariah itu harus ada izin sebenarnya dari perusahaan sebelumnya. Oke, kita istirahat sejenak. Ya, informasinya banyak banget yang kita dapatkan dari Pak Erwin ya. Rasa-rasanya saya masih pingin banyak berepisode lagi. Boleh, gitu. nggak apa-apa, kita bikin Iya, drakor juga kita nggak bikin masalah, nanti Bu. ya Bikin Pak ya. drakor gitu, biar Iya, season betul. 1, season 10 juga boleh. Betul. Dan tinggal disepakati aja benar, kontraknya Bu. dan benar-benar disepakati kontraknya ya. Pingin banget apalagi dengan syariah, oke?
Nah, sekarang saya tadi memperkenalkan Pak Erwin di awal bahwa beliau juga ketua Yayasan Asuransi Indonesia. Pingin tahu Pak Erwin itu seperti apa sih bergerak di, ya pastilah di asuransi, tapi apa yang dilakukannya gitu? Baik Ibu, pertama ini namanya yayasan Bu ya. Ini kalau apa namanya? Kalau yayasan biasanya nggak komersil ya? Biasanya lebih sepuh-sepuh dan senior, mohon izin biasanya. Jadi maka saya sambil setengah bercanda juga ke kampus. Ini jangan-jangan nanti kalau saya datang ke kampus, kalau biasanya ketua yayasan sebelumnya itu disambut, dipayungi atau diiniin, ini yang datang saya disangkain Bapak mau ikut kelas yang mana gitu kan. Gitu. Tapi ini setengah bercanda. Tapi artinya gini. Ini yayasan, sorry Pak, yayasan ini membawahi sekolah tinggi ini ya? Sekolah Betul, Tinggi Manajemen Risiko. Iya, jadi Yayasan Asuransi Indonesia ini milik DAI, Bu. Milik Dewan Asuransi Indonesia. Milik Dewan Asuransi Indonesia. Jadi pengurusnya dan pengelolanya itu sebenarnya adalah wakil-wakil dari asosiasi. Saat ini kebetulan saya sejak September 2020 diamanahkan untuk menjadi ketua yayasan. Dan di tim kepengurusan itu juga ada perwakilan dari AJI, dari AUI, Kupasi juga ada, Pamjaki, kemudian dari Aparindo, Apari, dan ISEA juga ada. Jadi semua asosiasi yang ada di DAI itu terlibat di yayasan tersebut. Nah, yayasan ini adalah sebagai saya sebutnya sebagai pengelola sebenarnya, walaupun sebenarnya tanda petik adalah sebagai pemilik dari Stimbra dan LPAI. Jadi Stimbra, Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi, atau LPAI, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, ini sebenarnya adalah milik industri, Bu, milik bersama sebenarnya. Jadi milik industri perasuransian. Jadi kalau dibilang ibaratnya ini adalah DAI atau industri ini adalah negara, maka Stimbra dan LPAI itu sebenarnya BUMN-nya, Bu. BUMN-nya lah, karena milik bersama, jadi sebenarnya bersama. Nah, Stimbra juga sedang melakukan reformasi, Bu, reformasi terutama juga dengan perubahan kepengurusan yayasan, lalu ada perubahan kepengurusan di Stimbra itu sendiri, dan kita juga di bulan Maret ini akan ada intake untuk perkuliahan khusus bagi karyawan dan juga bagi khusus untuk agen asuransi ini. Nanti kalau detailnya barangkali bisa sama-sama lihat di poster ataupun di flyer yang ada di Stimbra. Karena mungkin teman-teman nih Pak butuh informasi ya mengenai bagaimana mereka mengupgrade diri mereka, dan memang ternyata sudah ada tempatnya gitu harusnya. Betul Ibu. Ya, ini jadi karena ini milik bersama, kita berusaha untuk menyiapkan talenta-talenta terbaik, Ibu. Kenapa demikian? Karena suka tidak suka mau tidak mau kembali nih, ada kata kunci 1 Januari 2025. Tadi di awal atau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang adanya pemberlakuan pemisahan kekayaan. Di ASEAN dan Indonesia sudah meratifikasi protokol AFAS, ASEAN Framework on Agreement on Services. Itu Indonesia sudah meratifikasi dan Indonesia akan terbuka bagi para pemain dari ASEAN, dari ASEAN. Oh, usul ini baru ASEAN ya? Dan ASEAN. Dan yang dibuka pertama kali adalah asuransi umum syariah. Asuransi konvensional belum dibuka, asuransi jiwasraya juga di 2 tahun berikutnya baru akan dibuka. Berarti kalau gitu agent-agent nanti ASEAN itu bisa masuk ke Indonesia dong ya? Betul, tanpa mereka perlu ada di Indonesia. Tanpa harus mereka berada di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan pun bisa. Ada perusahaan di Indonesia, mereka bisa masuk. Makanya disitulah maka kita perlu mengupgrade, betul yang betul-betul dirinya gitu ya. Dan Stimbra ini menjadi salah satu. Betul, baik Stimbra maupun LPAI juga kita akan banyak akan mengadakan pelatihan, pengikatan. Bahkan juga kami kalau boleh di asosiasi pun juga kita sering mengadakan webinar terbuka untuk umum. Bahkan kami sebenarnya menyasar sebenarnya tenaga-tenaga pemasar dalam ini agent untuk hadir terbuka. Karena itu bagian dari pelayanan kami, karena kami yang sudah memberikan sertifikasi atau lisensi kepada mereka. Jadi kalau untuk peningkatan pengetahuan, untuk motivasi dan sebagainya, kita juga punya kegiatan-kegiatan serupa dan kita sudah akan rutinkan. Bisa dapat di mana tuh Pak? Ada, silakan dibuka di medsosnya ASI juga ada, atau di website resmi ASI juga bisa, di asi.or.id. Nanti dicatat ya di sini. Nanti ya.
di mana mereka harus bisa mendapatkan informasi itu Betul. ya Pak ya. Contoh kemarin bulan kemarin di bulan Januari kita juga adakan dengan mengundang Coach Reni sebagai motivasi buat di awal tahun. Ya. Nah, saya suka banget tuh Rena. Udah pernah soalnya saya sama-sama. zaman dulu Rena lupa sama saya. Zaman dulu nanti saya akan sampaikan lagi karena kenal beliau itu juga zaman dulu sekali masih di Hatok FM gitu, zaman dulu banget gitu. Iya, benar Pak, zaman dulu itu. Nanti sebentar saya akan share juga kebersamaan ini. Kembali tadi selain tadi ASI juga karena kita punya fungsi dan tugas untuk melakukan literasi, jadi peningkatan kompetensi para agen terhadap pasar, bahkan pelaku usaha pun juga kita pertingkatkan karena menghadapi AFAS, keterbukaan pasar. Kalau kompetensinya segitu-segitu aja, ya nanti takutnya kita menjadi pasar, bukan menjadi produsen. Nah, kan kebalik nih, harusnya begitu pasar ASEAN terbuka, Indonesia dengan populasi paling banyak di ASEAN, yang besar banget gitu kan. Jangan sampai kita jadi pasar, harusnya kita ekspansi keluar gitu, harusnya gitu. Malah kita yang diserbu gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Iya, itu buat teman-teman agent, saya kira itu menjadi perhatian karena udah tahun depan atau kapan Pak? 1 Januari 2025. 1 Januari 2025, jadi Anda masih punya kesempatan 4 tahun kurang lebih ya untuk bisa. Kalau kuliah tuh pas selesai ya, pas selesai. Kalau ikut kuliah pas selesai itu 4 tahun ya Pak ya? S1 itu 4 tahun ya? Saya udah lupa. Ada D3 3 tahun gitu ya. Oh, ada D3? Ada D3, bisa lebih cepat lagi gitu. Oke. Misalnya pun ada ASI sendiri juga menyediakan beasiswa Ibu. Oh, ada beasiswa. Ada beasiswa di ASI. Jadi kalau misalnya ada lulusan SMA atau lulusan D3 yang mau melanjutkan, itu juga kita punya beasiswa untuk sekolah di Stimbra. Jadi mereka bisa juga menghubungi ASI ya Pak, untuk bisa mendapatkan itu. Betul. Ya, bahkan di Stimbra juga ada jurusan konsentrasi asuransi syariah Bu. Ada juga. Jadi karena kesiapan menghadapi AFAS itu tadi. Ini memang maunya ketua yayasan tuh banyak maunya Bu. Jadi Stimbra cuma jalanin aja Bu. Gak apa-apa. Ketua yayasannya sangat membuka peluang gitu ya, dan saya apresiasi banget gitu lah. Karena kenapa? Ejen asuransi itu daripada selama ini mereka capek nyari kemana-mana dan harus mendatangkan orang, bayar segala macem gitu, dan nilainya gede loh Pak. Betul, ya. Apalagi dari Bu. luar, dari mana. Lah kalau misalnya Dewan Asuransi Indonesia bisa memberikan itu semua melalui Yayasan Asuransi Indonesia tadi, itu luar biasa Pak. Betul, utamanya kalau yang beasiswa itu dari ASI sih sebenarnya Bu. Dari ASI. Karena kita lebih fokus ke pembinaan agen-agen asuransi syariah, termasuk juga tadi konsultasi asuransi syariah, atau mungkin kelas karyawan, atau mungkin dengan yang lebih spesifik lagi di baik itu di aktuaria ataupun di konsentrasi asuransi syariah, atau tadi kelas karyawan itu juga. Itu boleh ini ya Pak ya, misalnya satu kelompok itu khusus untuk perusahaan apa? Oh, kita bukanya sih ada di Stimbra itu buka beberapa program Ibu. Jadi ada beberapa program, nanti konsentrasinya dibedakan, mau konsentrasi jadi asuransi umum, asuransi jiwa, aktuaria, syariah, dan ada yang nanti yang untuk keagenan gitu. Ada D3, khusus untuk keagenan ada. Iya, ada D3, ada di S1. Itu berita yang bagus gitu, khusus untuk keagenan. Ya. Saya pingin banget mendengar lagi lebih banyak, tapi sayang banget kita mungkin pasti ada yang mau disampaikan Pak terakhir sebelum kita tutup. Saya kira mungkin sebagaimana layaknya kalau drakor Bu ya, nanti ada season 1, season 2 nanti ini saya kira tidak cukup lah untuk ininya. Jadi bisa jadi nanti settingannya pun juga kita pindahkan rumah asuransi Indonesia ini kita ke Geraha ASI pun bisa juga nanti bisa juga kita sebagai joint event gitu ya, boleh aja Bu, kita sama-sama. Nanti tetapi dari saya secara pribadi maupun kelembagaan atas nama beberapa lembaga yang saya wakili, ada ASI, tadi ada Yayasan Asuransi Indonesia, kemudian ada kampus-kampus yang tadi disebutkan. Saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, atau mungkin gestur saya yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Iya, sama-sama Pak. Memang kurang pas sih Pak. Pas nggak banyak gitu. Infonya belum banyak banget gitu. Pingin banyak banget gitu ya. Iya, Bu. Saya juga terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Pak Erwin sudah mewakili beberapa ini tadi sekolah ya, kemudian yayasannya dan seterusnya. Dan terima kasih atas nama teman-teman juga. Teman-teman udah dapat banyak insight pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu bisa
mengembangkan asuransi syariah bisa lebih berkembang, dan kemudian agen-agen asuransi syariah juga lebih banyak mendapat informasi dan bisa mengupgrade dirinya supaya tidak ketinggalan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sampai ketemu Pak. Halo teman-teman, simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.